sore, salam merpati pos Indonesia. Kembali lagi di channel Rain The Love. Oke teman-teman, maaf baru bisa bikin video lagi ya teman-teman, atau bikin konten karena akhir-akhir ini cuaca di daerah saya itu curah hujannya tinggi teman-teman. Jadi saya belum bisa bikin video karena dari pagi saya juga kerja ya teman-teman, cari uang atau dagang. Jadi bisanya pagi sore, tapi pagi kadang hujan, sore juga kadang hujan teman-teman. Jadi ini juga udah mulai mendung lagi ya teman-teman. Jadi karena cuaca yang ekstrim atau curah hujan tinggi, saya juga lagi kadang hilang-hilang semangat ya bikin konten ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja masih di tentang membahas seputar merpati pos ya teman-teman. Di video kali ini atau di konten kali ini saya ingin membahas bagaimana caranya menjodohkan merpati pos ya teman-teman. Ini masih dasar ilmu merpati pos, tips-tipsnya juga. Karena dalam merpati pos itu teman-teman sedikit berbeda, tidak terlalu banyak ya teman-teman, dari perawatan atau bahkan juga hampir-hampir sama. Cuman teman-teman dalam merawat atau menjodohkan merpati pos ini atau merpati itu sendiri itu butuh waktu dan treatment yang berbeda teman-teman. Karena butuh kesabaran dan juga ketangkasan tangan kita ya teman-teman, kembali ke diri kita, bagaimana cara kita mengolah atau untuk menjodohkan merpati pos itu teman-teman. Oke teman-teman, habis ini langsung aja buat kita mempersingkat waktu dan gak usah lama-lama ya teman-teman. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel Rain The Love agar saya dan kita juga tetap semangat bikin konten tentang seputar merpati pos ya teman-teman. Oke teman-teman, bakal kita ambil burungnya sesuai dengan moto kita, lebih baik pulang daripada tinggal di rumah orang. Nah teman-teman, ini udah saya ambil ya satu pasang merpati. Tapi ini semuanya bukan dua ekor ini bukan merpati pos ya teman-teman. Karena kebetulan ini salah satunya bandangan merpati biasa atau merpati lokal atau disebut kita burung dara ya teman-teman. Karena untuk merpati itu biasanya untuk burung-burung mewah kalau istilahnya mungkin di kalangan kita. Nah, jadi ini merpati biasa bandangan teman-teman. Ini pernah saya bikin di video short saya di channel saya. Jadi kenapa saya ini ambil yang ini aja teman-teman, karena ini sebagai contoh aja ya teman-teman, kita anggap sebagai merpati pos. Kebetulan ini bandangan betina teman-teman, dan udah lenjeh atau istilahnya itu birahi ya teman-teman. Udah minta jodoh atau minta pasangan. Nah, sedangkan yang jantannya itu teman-teman merpati pos ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah pernah mantau ngikutin channel Rain The Love dari awal itu tahu ya teman-teman, ini merpati pos putih racing yang anakan pertama teman-teman. Ini kita ambil dulu. Nah, ini anakan merpati pos racing saya yang pertama ya teman-teman. Jadi ini ringnya Rain The Love, ring kandang waktu itu belum saya pasang ring pomsi, dan juga ini nomornya nomor 1 teman-teman, dan pasangannya satu terusan itu ring Rain The Love nomor 2 teman-teman. Dan sedikit informasi teman-teman, ternyata ini merpati pos racing saya yang tetasan pertama itu dua-duanya jantan teman-teman. Kenapa saya bilang ini jantan? Dulu saya pantau itu dua saudara berantem mulu teman-teman di kandang. Dan akhirnya ketika ada bandangan datang, sebenarnya ada 2 ekor teman-teman bandangan datang, tapi masih saya simpen ya teman-teman. Putih polos juga, nanti bakal kita review di channel-channel selanjutnya. Warna putih tapi teman-teman, warna putih polos, lost ring teman-teman. Ternyata yang anakan pertama ini, yang kode ring 01 itu jodoh sama yang ini teman-teman, tiba-tiba jodoh sendiri teman-teman. Yang nomor 02 itu jodoh sama yang satunya. Nggak tahu kenapa ini bisa jantan semua, dan satu lagi ada satu pasang anakan Megan Matrix yang pertama juga itu jantan semua ternyata teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita bakal bahas ini dulu teman-teman, bagaimana caranya menjodohkan merpati pos racing ya teman-teman. Oke teman-teman, balik yang tadi, ini kita anggap merpati pos semua ya teman-teman ya. Tuh jantan teman-teman. Oke teman-teman. Jadi cara pertama itu
teman-teman harus punya merpati jantan yang betina dan jantan ya teman-teman. Karena kenapa? Kebanyakan merpati pos itu susah jodoh, nggak ketahuannya antara betina semua atau jantan semua teman-teman. Karena apa? Karena dalam merpati pos racing itu sedikit sulit membedakan, atau apalagi yang belum biasa itu membedakan jantan atau betina ya teman-teman. Jadi kebanyakan kesalahan di kalangan pemain merpati pos itu kenapa nggak jodoh-jodoh, karena jantan semua atau betina semua teman-teman. Jadi teman-teman harus punya itu tadi, yang dipastikan jantan dan betina dulu teman-teman. Mungkin yang belum paham atau yang baru belajar, di video saya sebelumnya ada bagaimana cara atau memprediksi merpati pos jantan dan betina teman-teman. Terus yang kedua itu teman-teman, kalau teman-teman udah punya merpati jantan dan betina atau beli satuan atau gimana ya teman-teman, atau mau jodohin sendiri, itu teman-teman kalau saya yang kedua itu pilih betinanya yang udah mulai birahi teman-teman, atau lenjeh, bisa dibilang lenjeh teman-teman. Karena apa? Kalau teman-teman udah punya betina atau merpati pos betina itu udah lenjeh, itu lebih gampang teman-teman ya teman-teman. Itu kenapa lebih gampang? Karena kuncinya dalam menjodohkan merpati pos itu atau merpati yang lain ya teman-teman, tapi ini khususnya pos racing, itu dari betina dulu teman-teman. Ketika betina udah lenjeh, udah birahi, itu lebih gampang, karena betina itu nggak bakal nolak lagi teman-teman ketika si pejantan itu udah mulai bekur teman-teman ya teman-teman. Dan selanjutnya itu kalau belum jodoh ya teman-teman, takutnya karena mungkin ada yang jantannya belum berani atau betinanya masih nolak, itu teman-teman cuman butuh sangkar sekat tuh. Apalagi kalau merpatinya itu bukan dari kecil jodoh ya teman-teman. Ini saya bawain lagi. Jadi kalau memang teman-teman itu bukannya jodoh dari kecil, teman-teman cuman butuh sangkar sekat kayak gini teman-teman. Tuh, ini ada sekat dua, boleh dipisah kanan kiri. Boleh teman-teman kasih tempat makan ya. Dan kalau teman-teman pengen crossing atau disilang ya teman-teman, jauhkan sama tetasan atau satu tetasan atau pasangannya dari kecil teman-teman. Karena apa? Itu bisa mengganggu konsentrasi dia untuk berjodoh dengan pasangan yang lain. Jadi ketika teman-teman udah punya sangkar sekat, dipisah, disembunyiin dari jauh ya teman-teman. Disembunyiin di jauh kandang atau biar yang tenang dan bisa melihat satu sama lain teman-teman. Tuh. Nah, tapi teman-teman, sebenarnya kalau penjodohan itu lebih bagus alami teman-teman. Alami itu gimana? Ketika dia di kandang itu dia memilih sendiri pasangannya. Tetapi kan kebanyakan orang ini ada punya yang pengen crossing, menyilang antara warna ini warna itu, mau coba-coba, ataupun ketika pasangannya udah mati atau entah kemana hilang. Jadi ini adalah cara buat ngejodohinnya teman-teman ya. Tuh. Tapi kalau kembali lagi, kalau teman-teman mau crossing dari yang memang satu tetasan udah satu pasang, yang lain satu pasang, teman-teman harus pisah dari pasangan aslinya sampai mereka udah jodoh. Itu pun kalau teman-teman gabungin lagi sama pasangan dia dari kecil, itu ada kemungkinan dia pisah lagi dan kembali lagi ke pasangan awalnya teman-teman. Itulah kata orang, kesetiaan itu dicontohin sebagai burung merpati ya teman-teman. Nah, dan juga teman-teman kalau mau jodohin merpati pos racing itu yang lebih gampang itu harus jinak teman-teman. Jadi kenapa kata orang mandi? Sebenarnya mandi itu nggak perlu teman-teman ya. Mandi jemur kayak kata orang dikasih itu dijamu segala macam. Kalau saya saya nggak terlalu ya. Memang itu bagus, lebih baik. Karena apa? Ketika burung itu jinak, dia lebih gampang berancah dan lenjeh dan birahinya naik. Sebenarnya itu kembali ke perawatannya biar supaya cepat birahi dan lenjeh tadi. Dari makan, mandi, jemur ya teman-teman ya. Jadi burung itu sehat, dia lebih cepat naik birahinya dan cepat lenjeh, cepat berancah untuk pejantannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya waktu mau ngejodohin, mau mandi, jemur, ya ini cara mudahnya teman-teman. Tinggalin aja, kasih makan minum, dijauhin dari pasangan yang lain teman-teman. Jadi dia lebih gampang buat berjodoh ya teman-teman. Kembali lagi yang kayak tips tadi, sebenarnya kalau mandi, jemur, makan ditambah suplemen itu sebenarnya tidak mempengaruhi teman-teman. Kembali ke burungnya.
kayak merpati saya ini juga nggak rutin, paling vaksin sekali 2 kali, atau apalagi kalau jarang terbang atau untuk mencegah cuaca aja ya teman-teman. Tapi yang terutama itu makanan bersih dan air juga bersih, kandang juga harus bersih teman-teman. Oke teman-teman, nih ini burung saya ini termasuk liar semua ya teman-teman, sengaja karena saya nggak banyak waktu juga buat buat dipegang-pegang. Tapi lebih baik kalau untuk racing, untuk balap itu lebih baik liar teman-teman, karena lebih sulit untuk ditangkap kalau prinsip saya ya teman-teman. Nih, jadi ini kembali lagi ke sini, jadi teman-teman boleh taruh di mana aja biar tenang makan minumnya sampai dia udah mulai bekur berancak, kelihatan, kita pantau terus tiap hari. Apa betinanya udah mulai mau deket, udah gabung aja, disatuin teman-teman, dia nggak bakal berantem lagi. Walaupun dilepas juga nggak bakal kecuali ada pasangan sebelumnya ya masih diragukan, dia bakal jodoh sendiri teman tuh. Itu betina udah lenje semua, lenje banget ya teman-teman. Ini aja udah mulai kawin, cuman nanti bakal saya pisah karena saya nggak mau crossing antara merpati pos dan merpati biasa teman-teman. Ini sebagai sampel aja ya teman-teman, karena betinanya merpati pos racing saya belum ada yang lenje teman-teman. Tapi yang pejantan udah pada berancak, udah mau kawin semua. Jadi ini sebagai sampel aja ya teman-teman. Ya teman-teman, mungkin itu sedikit penjelasan singkat tentang bagaimana cara menjodohkan merpati pos ya teman-teman. Mungkin ada yang belum paham, bisa bertanya lagi di kolom komentar, karena mungkin penjelasan saya yang kurang atau gimana. Cuman jangan di skip biar kata-kata saya bisa jelas didengar dan dicerna sama teman-teman sekalian ya teman-teman. Jadi untuk selanjutnya kita bakal bahas tips-tips lagi tentang bagaimana membedakan merpati pos racing yang asli atau murni dengan merpati biasa ataupun rambon ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya kembali lagi jangan lupa subscribe, like, comment channel Rain The Love. Nantikan video selanjutnya. Lebih baik pulang daripada tinggal di rumah orang.